Aku itu orangnya bukan pendendam guys, tapi aku selalu ingat setiap apa yang dilakukan orang terhadap aku. Kenapa ya? Bahkan waktu aku masih kecil pun aku masih ingat apa yang terjadi dalam hidupku saat usaha orang tuaku bangkrut karena diganggu oleh seorang pemabuk. Jadi usaha papaku bangkrut, papa dan mamaku jatuh miskin, di mana kami sekeluarga berjuang. Saat itu aku masih kecil, aku membantu orang tuaku bekerja, jualan minuman. Aduh, itu benar-benar masa sulit, benar-benar masa sukar yang kami alami sekeluarga saat dua orang tuaku mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Awalnya usaha orang tuaku mati, dan orang tuaku termasuk orang yang kaya, punya mobil, punya rumah, punya usaha, termasuk orang kaya. Tapi didemonstrasi sama seorang pemabuk hingga usaha papaku hancur, dan pemabuk itu juga sudah meninggal, sempat masuk penjara. Jadi segala apa yang terjadi dalam hidupku, aku tuh selalu ingat, bukan aku pendendam. Dulu aku pernah terlibat pelayanan. Aku dilengsarkan dari pelayanan hanya karena statusku duda. Mungkin hamba Tuhan yang melengsarkan aku itu sudah lupa dengan peristiwa itu, tapi tidak bagiku. Aku akan selalu ingat itu. Tidak mudah aku melupakan apa yang terjadi dalam hidupku. Bukan aku pendendam. Kalau aku memaafkan, aku memaafkan, termasuk juga mantan istriku. Bagaimana waktu itu aku mengalami perceraian dalam rumah tanggaku, bukan karena mantan istriku yang membuang aku, yang menceraikan aku, tapi almarhum papaku yang kesal melihat tingkah laku mantan istriku yang sepertinya tidak dewasa, selalu kabur dari rumah, minggat dari rumah, meninggalkan suami dan anaknya begitu saja. Hingga akhirnya papaku marah, kesal, sampai-sampai keluarlah kata-kata, ceraikan saja Bobby dengan istrinya. Kata-kata itu yang keluar dari mulut papaku, dan mertuaku langsung saja menjawab, baik, akan saya ceraikan Bobby sama anakku. Begitu katanya. Hingga akhirnya kami pun diceraikan. Dalam perceraian itu harus ada alasan yang tepat, harus ada penyebabnya. Hingga aku difitnah, nama baikku dicemarkan. Aku tidak dendam, aku tidak marah, tapi aku serahkan semuanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Aku tidak membenarkan diriku, tapi itu semua sudah lalu, bisa lama. Dan sekarang lihatlah hidupku bersama anakku sendiri, tenang, bahagia. Dan tidak lama lagi anakku juga akan married dengan pengusaha yang punya 4 buah perusahaan guys. Itu semua karena kebaikan Tuhan, berkat dari Tuhan. Anakku dapat pengusaha kaya raya di Jakarta dan akan segera married guys, akan segera married.